Silakan duduk, saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Tidak terasa ini sudah bulan Februari tanggal 5. Waktu begitu cepat, saudaraku. Jatah umur kita semakin hari semakin pendek. Tapi itulah, saudaraku, namanya manusia. Baik, tema khotbah pada saat ini yaitu hidup harus seimbang. Hidup harus seimbang. Di sini ada orang-orang kapal ya, ada beberapa jemaat orang kapal. Bagaimana kalau resikonya kalau kapal itu tidak seimbang? Kalau penumpangnya hanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tidak seimbang, pasti ada bahaya. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau kehidupan ini tidak seimbang, saudara, maka ada dampak-dampak yang akan kita alami. Dan ada resiko-resiko yang harus terjadi di dalam kehidupan kita kalau hidup ini tidak seimbang. Sebagaimana tadi saya gambarkan sebuah kapal, kalau penumpangnya semua ada di kiri atau di kanan, pasti oleng dan akhirnya mengalami musibah. Sekali lagi, demikian juga dengan kehidupan kita. Coba kita akan lihat Alkitab kita di dalam Wahyu pasal ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, saudara. Kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu, dari pasal yang kedua, pasal yang ketiga, di sana ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, jadi di situ ada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Saya rindu satu saat membahas jemaat-jemaat ini. Ini sungguh luar biasa. Tetapi kali ini kita akan melihat jemaat yang ada di Laodikia. Di mana, saudaraku, jemaat yang ada di Laodikia itu gambaran gereja yang tidak masuk kepada gereja sempurna. Jemaat di Laodikia itu gambaran gereja yang tidak akan masuk atau tidak masuk dalam gereja yang sempurna. Jemaat yang ada di Laodikia adalah gambaran gereja di akhir zaman yang akan ditolak oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, loh, rupanya ada gereja yang akan ditolak. Benar, saudaraku. Nah, itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa ada gereja yang nantinya akan disambut, ada gereja yang nantinya akan disongsong oleh Tuhan, ada gereja yang nantinya akan diterima baik dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa ada gereja yang akan ditolak oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita tidak akan main-main jadi orang Kristen. Amin, saudara. Kita tidak akan lagi santai-santai mengikut Tuhan. Karena apa? Ada gereja yang akan ditolak oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita punya keyakinan akan ini, wow, betapa pentingnya, betapa berharganya hidup yang singkat ini. Kalau saudara kembali melihat tadi, kalau jemaat-jemaat yang lain, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, itu mendapatkan pujian daripada Tuhan. Apalagi Philadelphia. Itu jemaat yang dapat pujian daripada Tuhan. Tetapi jemaat Laodikia justru dikecam oleh Tuhan. Inilah keadilan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, ada pujian daripada Tuhan. Bahkan ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, justru kita melukai hati Tuhan. Murka Tuhan pun ada. Itulah sebabnya, saudaraku,
Jangan kita punya prinsip yang penting Tuhan Maha Ampun, amin. Tetapi jangan lupa Tuhan itu adil. Amin saudara. Tuhan bukan hanya Maha Ampun, tetapi Dia adalah adil. Tuhan akan membebaskan, akan memisahkan antara kambing dengan domba. Tuhan akan memisahkan antara lalang dengan gandum. Satu saat akan terjadi pemisahan. Untuk itu kita akan belajar dari jemaat yang ada di Laodikia. Sebenarnya kalau saudara melihat sejarah dari jemaat yang ada di Laodikia, maka saudaraku, atau kota yang ada di Laodikia, itu kota Laodikia itu memiliki beberapa kelebihan. Kota Laodikia itu memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan kota-kota lain pada waktu itu. Yang pertama, pada waktu itu kota Laodikia itu pusat perbankan dunia. Pada waktu itu. Artinya apa? Luar biasa saudaraku. Pada waktu itu kota Laodikia adalah pusat keuangan dunia. Karena menjadi pusat keuangan dunia, maka rakyatnya, masyarakat yang ada di Laodikia makmur-makmur, kaya-kaya. Itu yang pertama. Kelebihan yang dimiliki oleh kota Laodikia yang kedua, kain wol di sana sangat terkenal. Kain wol di sana memiliki kualitas terbaik. Sehingga pada waktu itu pembesar-pembesar pada zaman dahulu, saudaraku, selalu memakai kain wol dari kota Laodikia. Kita lihat di sini. Sementara kota-kota lain mungkin memiliki kain wol, tetapi tidak sebagus dari kota Laodikia. Keistimewaan yang ketiga, pada waktu itu sudah ada sekolah kedokteran yang bagus. Sekolah kedokteran yang bermutu. Sehingga dari kota Laodikia dalam 1 tahun sudah begitu banyak mencetak dokter-dokter hebat. Keistimewaan yang keempat, penduduknya cantik-cantik. Bagi perempuan, jangan cantik-cantik bagi laki-laki. Kalau di Thailand, laki-laki cantik-cantik. Penduduk kota Laodikia itu perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya tampan-tampan. Inilah saudaraku. Karena memiliki banyak kelebihan dari kota-kota lain. Karena memiliki banyak keistimewaan dari kota-kota lain. Itulah yang membuat kota Laodikia menjadi sombong. Karena merasa dirinya kotanya lebih hebat, lebih makmur, lebih terkenal daripada kota-kota lain. Membuat penduduk di kota Laodikia itu menjadi sombong. Apa yang terjadi? Penginjilan-penginjilan yang diadakan di kota Laodikia tidak banyak diresponi oleh masyarakat. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan datang di kota itu menyampaikan firman Tuhan. Tetapi masyarakat di sana rohaninya dingin, saudara. Kurang antusias, kurang semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur, saya melihat di sini saudara begitu antusias. Penduduk di kota Laodikia, saudaraku, tidak. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang melayani di sana. Tetapi sekali lagi mereka kurang meresponi. Nah ini, mengapa saudaraku? Seperti yang saya katakan tadi. Mereka merasa sudah cukup di bidang jasmani. Karena mereka sudah merasa hebat, karena merasa cukup secara jasmani, sehingga untuk perkara-perkara rohani sudah kurang antusias lagi. Ini menjadi peringatan bagi saudara. Menjadi peringatan bagi saya juga. Karena memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan, karena sudah dipenuhi dengan kekayaan seperti tadi kota Laodikia, saudaraku, sehingga semangatnya, antusiasnya di dalam mendengarkan firman Tuhan sudah tidak ada. Menjadi sombong, saudaraku, ini yang terjadi. Untuk itu, hati-hati, saya ingatkan, hati-hati dengan mental seperti ini.
Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai jabatan yang kita miliki. Itu membuat kita sudah kurang antusias untuk beribadah. Kurang antusias untuk menyembah Tuhan. Kurang antusias untuk membaca firman Tuhan. Kurang antusias untuk memuji Tuhan. Karena apa? Merasa jasmaniku sudah cukup. Merasa bahkan jasmaniku sudah berlebih. Ini saudaraku, sering saya katakan dari tempat ini. Berkat yang kita miliki itu hanya titipan dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Apa yang kita miliki saat itu hanya titipan daripada Tuhan, bukan milik kita saudaraku. Untuk itu jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Karena itu hanya titipan daripada Tuhan. Sekali lagi hati-hati. Jangan sampai punya mental seperti penduduk Laodikia tadi. Karena merasa jasmaninya sudah cukup. Merasa jasmaninya sudah mapan. Merasa kaya. Merasa memiliki kelebihan daripada kota-kota lain. Sehingga antusias di dalam mendengarkan firman. Antusias di dalam perkara-perkara rohani hilang. Dan itu pun sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan itu hari-hari terakhir? Ya di hari-hari ini. Jadi artinya ketika kita menemukan di hari-hari ini kesukaran demi kesukaran. Tidak usah heran, firman sudah ngomong. Ketahuilah hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kalau saudara mendengar berita beberapa hari ini, gara-gara ditawari 500 juta. Baru ditawari, baru dijanjikan, belum dipegang ini uang. Rela membunuh istrinya. 9 orang korban. Tentu saudara dengar ini ya. Mengapa saudaraku sampai tega membunuh istrinya? Tega membunuh yang lain karena apa? Uang. Uang sudah membutakan orang ini saudaraku. Untuk membinasakan, untuk membunuh orang lain. Kalau kita sudah diperhamba sama uang saudaraku. Maka yang lain-lain itu sepele. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Ingat, apa yang kita miliki hanya titipan. Bagi Tuhan gampang memberi, tetapi bagi Tuhan gampang mengambil. Amin saudara. Tadi pagi saya katakan kita ini belajar dari tukang parkir. Kalau kita punya prinsip seperti tukang parkir, kita tidak akan sombong. Saudara lihat itu. Tukang parkir, di situ banyak motor, di situ banyak mobil, tapi dia tidak sombong. Begitu juga ketika mobilnya diambil orang, motornya diambil orang, dia tidak sakit hati. Kenapa? Merasa tidak memiliki. Amin. Kalau di dalam hidup ini seperti itu, memiliki kesadaran bahwa hartaku, rumahku itu hanya titipan Tuhan. Maka saudaraku, apapun yang kita miliki itu akan mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Merasa dirinya hebat seperti kota Laodikia tadi. Lebih hebat dari kota-kota lain sehingga tidak ada antusias untuk penginjilan. Tidak antusias untuk perkara-perkara rohani. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ini terjadi di hari-hari ini. Orang tidak peduli dengan agama. Ayo. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita. Ini akan terjadi, tidak peduli dengan agama. Ya kalau masuk gereja, kalau lagi mood, ya saya nanti masuk gereja om. Jadi masuk gereja itu mood-mutan. Ya kalau ada kesempatan om, saya akan masuk gereja. Jadi kalau ada kesempatan.
Jadi tidak ada kerinduan yang paling dalam. Tidak ada rasa cinta mula-mula dulu. Tentu kita semua pernah mengalami cinta mula-mula. Dulu pada waktu saya baru percaya Yesus. Wow, ibadah di hari Minggu saudaraku. Pokoknya di mana saja saya ibadah. Ibadah pemuda saya ikut, ibadah keluarga saya ikut. Sampai ibadah ibu-ibu mau ikut tapi tidak boleh ikut. Karena ada apa? Ada kerinduan, ada antusias ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin bertumbuh. Dan saya tidak mau menggendapi ayat ini, tidak memperdulikan agama. Ayo, waktu yang singkat ini, waktu yang pendek ini, jangan sia-siakan. Amin saudara. Jangan sia-siakan, kita bersyukur di Labuan Bajo ini, kita kapan saja bisa beribadah. Tadi pagi saya katakan, saya pernah khotbah di Bekasi. Di Bekasi sama Ibu Gembala. Sebelum saya khotbah, gembalanya bilang sama saya begini, Pak Pendeta, silahkan firmannya keras. Tapi jangan suaranya, jangan keras. Karena apa? Di sekitar itu banyak orang-orang yang anti dengan firman. Tidak bebas mau memuji Tuhan pun juga asal tepuk tangan saudaraku. Tidak mau suaranya. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya gunakan kesempatan di sini sebebas-bebasnya untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Karena suatu saat akan ada kelaparan dan kehausan. Kata firman. Lapar bukan soal makanan. Haus bukan soal minuman. Tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang akan beredar-edar dari barat, utara, timur, selatan. Untuk mendengar firman. Tetapi kita tidak menemukannya. Ini akan terjadi. Itulah sebabnya. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu. Perbanyak, bekali hidup kita dengan banyak mendengarkan firman. Amin saudara. Perbanyak karena satu saat kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak memperdulikan agama. Dan lebih fatalnya lagi saudaraku. Mental antusias penduduk kota Laodikia. Itu rupanya masuk ke gereja Laodikia. Kebiasaan-kebiasaan orang kota Laodikia itu masuk di dalam gereja Laodikia. Antusias untuk hal-hal rohani itu tidak ada. Karena apa? Seharusnya saudaraku, seharusnya jemaat Laodikia itu menjadi berkat bagi kota Laodikia. Itu menjadi berkat bagi masyarakat Laodikia. Tetapi ini terbalik. Hal-hal yang buruk dari luar itu masuk dalam jemaat Laodikia. Jangan sampai ini terjadi pada gereja kita. Amin saudara. Jangan sampai hal ini terjadi pada gereja kita. Kita yang harus membawa dampak untuk orang luar. Amin. 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 Rasanya berat sekali amin. Jadi kitalah yang harus membawa perubahan saudaraku. Bukan keadaan yang merubah hidup kita. Saudara perhatikan ikan di laut. Ya, saya lihat semua wajah-wajah suka makan ikan. Saudara perhatikan. Ikan di laut itu dikelilingi oleh air asin. Tetapi ikannya tidak asin. Amin saudara. Kita ini dikelilingi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di luar sana. Jangan sampai kebiasaan buruk itu masuk sehingga mempengaruhi hidup kita. Sering saya katakan dari tempat ini, gereja jemaat GPDI Bukit Sion harus tampil beda. Amin saudara. Kita harus berbeda dengan jemaat lain. Kita harus berbeda dengan masyarakat di sana saudaraku. Dan itu bisa terjadi kalau saudara mau meresponi setiap firman yang kita dengar. Ayo. Sekali lagi kita mungkin kelompok kecil saudaraku. Kita kelompok kecil. Ini sudah saya sampaikan. Kita kelompok kecil. Tetapi kalau kelompok kita kecil seperti jemaat Laodikia menjadi berkat.
maka kota Laodikia akan jadi bagus. Kota Labuan Bajo pun juga akan menjadi bagus. Jadi seharusnya jemaat Laodikia itu menjadi teladan bagi masyarakat Laodikia. Menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi garam bagi kota Laodikia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi justru sebaliknya. Pengaruh dari luar, dari masyarakat Laodikia telah masuk dalam jemaat Laodikia. Sekali lagi ini yang harus kita perhatikan dan menjadi peringatan bagi kita di akhir zaman ini. Jangan sampai mental orang dunia. Apa mental orang dunia, saudaraku? Waktu adalah uang. Ini mental orang dunia, waktu itu adalah uang. Jangan sampai mental itu masuk ke dalam kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai mental itu masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak salah. Kita mencari harta tidak salah. Kita mengumpulkan kekayaan tidak berdosa, saudaraku. Sebab kalau saudara tidak punya uang, kita tidak punya harta, saudara tidak bisa bantu gereja ini. Apalagi ini kami lagi sibuk-sibuknya, saudaraku, membuat partisi untuk sekolah minggu dan ruangan-ruangan. Pemasangan tegel sudah selesai besok. Kami selalu siap membuat partisi dan itu membutuhkan uang yang begitu banyak. Kalau kita tidak punya uang untuk apa? Berdoa itu selalu, saudara. Tidak salah kita mengumpulkan uang, tidak salah, tidak berdosa kita mengumpulkan harta, saudaraku. Tetapi jangan sampai hidup yang singkat ini hanya kita fokuskan, gunakan untuk mengumpulkan harta tanpa memperdulikan perkara-perkara rohani. Jangan sampai hidup yang hanya sementara itu fokus kita habiskan bagaimana mengejar kekayaan, bagaimana mencari jabatan, tidak lagi memperdulikan perkara-perkara rohani. Ini yang Tuhan tidak mau. Itulah sebabnya selagi saat waktu bekerja, bekerjalah dengan baik. Tetapi saat jam-jam ibadah, datanglah kepada Tuhan. Amin, saudara. Seperti pagi hari ini. Seperti pagi hari ini. Saat bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Itu untuk kehidupan kita. Karena tujuan orang percaya, saudaraku, apa tujuan kita? Tujuan orang percaya itu bukan mengejar berkat. Bukan mengejar uang. Tujuan orang percaya memuliakan Tuhan. Berkat itu sarana untuk hidup kita. Kita membutuhkan, tetapi jangan sampai, sekali lagi, waktu kita habiskan perkara-perkara jasmani, tetapi rohani kita abaikan. Ini yang Tuhan tidak mau. Dan kalau kita mau jujur saja ya, sebetulnya harta kita, jabatan kita, rumah kita, itu hanya titipan dari Tuhan untuk sementara waktu. Sadar benda? Jabatan kita, rumah kita, harta kita, itu hanya titipan Tuhan untuk sementara waktu. Kita tidak punya hak untuk memiliki. Kita hanya punya hak untuk memakai, saudaraku. Kita tidak punya hak untuk memiliki. Karena semuanya daripada Tuhan. Dan kita itu hanya dipinjami 70 tahun paling. Kalau toh kuat 80 tahun, kita hanya dipinjami. Ini yang perlu kita sadari akan hal ini, saudaraku. Sudah 70 tahun nih, saya kasih titip mobil, saya kasih titip rumah, saya kasih titip perusahaan. 70 tahun, kalau kita kuat 80, setelah itu kita akan kembali ke rumah Bapa. Mau apa lagi? Ini yang terjadi, saudaraku. Jadi mau tidak mau, kita harus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita miliki, semuanya akan berakhir kepada kubur. Coba lihat foto ini. Orang miskin, orang kaya, rumah terakhir adalah lubang. Lubangnya sama. Apa yang mau kita banggakan, saudaraku? Saat ini saudara diberkati, puji Tuhan. Saat ini saudara lagi kekurangan, puji Tuhan. Tetapi nanti pada akhirnya kita akan masuk selubang seperti ini, saudaraku.
Milikilah kesadaran akan hal ini bahwa hidup ini fana, saudara. Milikilah kesadaran bahwa hidup ini begitu singkat. Jangan sampai kita habiskan semuanya untuk perkara-perkara jasmani tanpa memperdulikan perkara-perkara rohani. Itulah sebabnya kita perlu ada keseimbangan hidup ini. Nanti kita akan lihat bahayanya, dampaknya ketika kita tidak memiliki keseimbangan. Nanti semua berakhir akan di sini, saudara. Baik orang kaya, baik orang susah, semua akan berakhir di sini. Ya, untuk itu mari. Mulai saat ini selagi ada kesempatan, mulai saat ini selagi dipercayakan berkat, biarlah kita mau belajar menabur untuk ladang Tuhan. Amin, saudara. Kita mau belajar menabur. Kita mulai belajar menanam. Kita mau belajar melakukan hal-hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang akan menyertai kita, saudara. Kalau saat ini saudara dengan semangat datang kepada Tuhan, dengan semangat membantu pembangunan gereja, dengan semangat memuliakan nama Tuhan, itu yang baik-baik itu akan menyertai kita. Coba kita lihat ayatnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia, saudara. Artinya kalau mati di luar Tuhan tidak bahagia. Ini kata Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan itu bahagia sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka beroleh beristirahat. Jadi kalau kita mati saat ini, saudaraku, Alkitab katakan mati di dalam Tuhan itu bahagia. Lalu firman Tuhan katakan kamu istirahat dulu. Kamu istirahat dulu. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang namanya Firdaus. Tempat senang tetapi untuk sementara waktu. Dan ketika Yesus datang kembali. Orang di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Di sana orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Wow. Dan hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Belum di surga. Jadi ketika kita di dalam kubur, Alkitab katakan istirahat saja dulu di situ. Amin, saudara. Untuk itu berusahalah. Kita memiliki keseimbangan hidup. Jangan fokus kita seperti penduduk Laodikia. Karena merasa hebat. Tidak memperdulikan perkara-perkara rohani. Tidak antusias lagi. Ada hamba Tuhan datang menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat dampaknya, saudaraku. Bagaimana jemaat yang ada di Laodikia. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, memperhatikan pekerjaan Tuhan, saudara, itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Itulah yang akan membawa kita memiliki upah, memiliki harta, mahkota. Ayo, saudara periksa kehidupanmu. Apakah sudah seimbang atau belum? Periksa. Mungkin saudara berkata, Om, kalau sekarang ini saya sukses, ini karena saya kerja keras loh, Om. Mungkin saudara punya alasan begitu. Kesuksesan saudara karena kerja keras saudara. Tapi jangan salah. Kalau saudara melihat pagi-pagi jam 5 atau setengah 6, saudara jalan-jalan di kota Labuan Bajo, itu ibu-ibu saudaraku sudah nyapu ini jalan, sudah bersihkan jalan. Dia lebih keras daripada saudara mungkin. Dulu ketika kami ibadah hanya 1 kali, ini ada ping-ping mungkin masih ingat ya. Kami habis ibadah, kami langsung pergi ke WMC. Di situ ada bapak-bapak. Gali saudaraku, menyelam, ambil pasir. Bayangkan pasir itu kalau kering aja berat, apalagi dibasah. Dia menyelam, ambil pasir saudaraku, lalu bawa ke pinggir. Kalau berbicara kesuksesan karena kerja keras, mereka mungkin lebih keras daripada kita. Jadi
Keberhasilan saudara, kesuksesan saudara itu bukan karena kerja keras, tetapi karena campur tangan Tuhan. Amin saudara. Nah ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Jadi saudaraku, kalau saat ini saudara sukses, berhasil, jangan sombong. Seperti tadi Rasul Paulus bilang, akhir zaman selain ada kesukaran, banyak orang akan menyombongkan diri. Ingat, iblis diusir dari surga karena apa? Sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Makanya kita heran, manusia belum ke surga sudah sombong. Ayo renungkan baik-baik. Jadi saudaraku, kita harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, harus seimbang. Amsal pasal 11 ayat yang ke-1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang benar. Neraca serong artinya kalau tidak seimbang. Tidak seimbang, lebih berat jasmaninya, lebih berat kedagingannya, itu kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan sampai selama ini saudara, yang penting masuk gereja, yang penting ya nanti Natal, Paskah baru muncul. Saudaraku, ingat, ini menjadi peringatan bagi saudara jasa. Tadi dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan akan timbangan yang tepat, timbangan yang benar, timbangan yang seimbang. Jadi timbangan, dengan kata lain, timbangan kita itu harus sama. Timbangan kita itu harus seimbang. Dan saudara tahu gereja itu diibaratkan neraca. Jadi siapa bilang kita tidak perlu uang? Semua perlu uang. Kalau seandainya saya tanya satu persatu, kita semua perlu uang. Tetapi jangan sampai gara-gara kita mengejar uang, lalu timbangan kita tidak sama. Amin saudara. Timbangan kita berat sebelah. Seperti saya katakan tadi, tanya itu Pak Patri sama Pak Gino itu. Kalau kapal tuh penumpangnya sebelah kiri semua, tidak lama saudaraku. Orang Manado bilang tababalik ya. Begitu ya Pak Fatur ya. Orang akan terbalik saudaraku. Harus seimbang, begitu juga dengan kehidupan kita saudaraku. Tidak boleh serong. Kita harus seimbang. Jemaat Laodikia neracanya serong. Kota Laodikia neracanya serong. Lebih berat jasmaninya. Dan akhirnya apa? Karena neracanya serong. Apa akibatnya? Kita baca Wahyu pasal 3 tadi. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah kalau neracanya serong. Inilah kalau hidup tidak seimbang, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita akan ditolak oleh Tuhan. Ayo. Jangan sampai saudaraku, kita sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan. Lalu ketika menghadap Tuhan, Pendeta Rudi, timbanganmu serong, engkau kutolak. Aduh kasihan saudara. Setengah mati melayani, setengah mati mempersiapkan khotbah, setengah mati mengunjungi jemaat. Lalu suatu saat Tuhan, saya menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Betapa celakanya saya saudaraku. Betapa celakanya saya kalau sampai aku akan memuntahkan engkau. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh saudara. Jeripaya kita saudaraku. Akhirnya satu saat aku tidak kenal kamu. Betapa celakanya hidup ini saudaraku. Kalau sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Lalu sampai di sana Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Wow.
Betapa sedihnya, kemana kalau Tuhan sudah menolak kita. Tentu saudara ingat kisah perumpamaan 5 anak dara yang bodoh sama anak dara yang bijaksana. 5 anak dara yang bodoh ini juga menanti-nanti Tuhan, menanti-nanti mempelai. Tetapi ketika dia ada ketok, Tuanku, Tuhanku, apa jawaban dari dalam rumah? Aku tidak kenal kamu. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Ayo kita periksa bagaimana kerohanianmu saat ini. Kalau saudara merasa, yang merasa saja, yang tidak merasa tidak usah. Yang tidak merasa tidak usah, yang merasa. Timbangan kita masih serong. Kita berat sebelah. Masih berat perkara-perkara jasmani. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin saudara. Amin. Saat bekerja silahkan bekerja. Saat berdinas silahkan berdinas. Saat sekolah silahkan sekolah. Tapi jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Milikilah antusias. Milikilah kerinduan. Milikilah kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi hidup ini singkat saudaraku. Hidup ini singkat. Gunakan hidup yang singkat ini untuk sebaik-baiknya kembali kepada Tuhan. Karena apa? Kalau sampai kita ditolak oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal engkau, aku akan muntahkan engkau. Kalau seandainya itu terjadi pada kita, saudaraku, kekayaan kita, kesuksesan kita, kepandaian kita tidak ada artinya. Ingat, apapun bentuk keberhasilan di dunia ini ada batasnya. Yaitu liang kubur. Saudara jangan hanya mengejar kesuksesan. Jangan hanya mengejar kesuksesan yang sifatnya sementara. Yang sifatnya ada batasnya. Ayo selain kita mengejar kesuksesan di dunia. Kita harus memiliki keseimbangan. Sampai kepada kekekalan. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo. Kalau saudara merasa Tuhan rupanya sepertinya neracaku ini serong. Sepertinya aku tidak seimbang antara jasmani dan rohani. Aku lebih berat jasmani. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan saat ini. Mengingatkan kita. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan neraca kita tidak serong di hadapan Tuhan. Kita diterima, disambut, tidak dimuntahkan. Seperti jemaat di Laodikia. Sedih ya. Kita sudah bekerja, kita sudah berjuang. Tetapi saatnya aku tidak mengenal engkau, sedih. Ayo, selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu, perbaiki. Saat bekerja, bekerjalah dengan baik. Saat bertugas, bertugaslah dengan baik. Saat sekolah, sekolah dengan baik. Tapi saat datang kepada Tuhan, datanglah dengan segenap hati. Tuhan, aku rindu lawatanmu. Aku rindu jamahanmu. Aku rindu kemurahanmu turun atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kuasa
bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Dan kami mengundang ketiga hamba Tuhan yang sudah ditetapkan untuk melayani, maju ke depan berlutut. Menerima kesembuhan oleh milurmu ku telah disembuhkan.